We're not here to look at pissing flowers, Jane. Don't move. Oke, hai sobat rebahan. Selamat bersantai kembali di Jakil Way. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap hari kalian menyenangkan dan apapun masalah kalian hari ini semoga diberi jalan keluar yang terbaik. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul Mothering Sunday yang dirilis pada tahun 2021. Film garapan sutradara Iva Hasan ini diadaptasi dari novel karangan Graham Swift dengan judul yang sama. Dan tentunya dibintangi oleh aktor dan aktris yang saya juga belum kenalan. Baik, tak perlu berlama-lama, segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, ambil posisi ternyaman, dan fokus dengarkan suara saya. Berlatar di Inggris pada tahun 1924, film bercerita tentang seorang penulis sukses bernama Jane Fairchild yang menceritakan kisah masa lalunya bagaimana ia bisa menjadi seorang penulis. Pagi itu Jane muda yang bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah orang kaya baru saja bangun dari tidurnya. Setelah membersihkan diri, Jane memulai aktivitasnya untuk melayani keluarga Niven. Saat sedang menyiapkan sarapan pagi untuk Tuan dan Nyonya Niven, Tuan Niven berkata kalau hari itu Jane akan dibebas tugaskan selama sehari guna untuk merayakan Mothering Sunday, di mana masyarakat Inggris memiliki tradisi untuk mengunjungi ibu mereka. Sementara Tuan dan Nyonya Niven sendiri akan menghabiskan Mothering Sunday mereka dengan menghadiri perjamuan makan siang bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian terdengar dering telepon, dan Jane bergegas mengangkat telepon tersebut. Tuan Niven lalu bertanya telepon dari siapa. Jane pun menjawab kalau itu hanya telepon salah sambung. Lalu Tuan Niven bertanya lagi, kemana Jane akan pergi menghabiskan Mothering Sunday-nya. Sebagai seorang yatim piatu, Jane tidak memiliki orang tua atau keluarga untuk dikunjungi. Ia lalu menjawab, mungkin ia akan berkeliling saja dengan sepedanya. Sebelum pergi, Tuan Niven yang baik hati kemudian memberikan Jane sejumlah uang untuk Jane gunakan merayakan Mothering Sunday. Setelahnya Jane pergi menemui Millie di dapur, seorang koki yang juga bekerja di rumah tersebut. Mereka pun pergi bersama-sama dengan bersepeda, yang mana Jane menemani Millie ke stasiun kereta yang rencananya akan pergi mengunjungi ibunya. Setelah itu Jane kembali melanjutkan goesnya, hingga sampailah ia di sebuah rumah mewah milik keluarga Seringham. Ia lalu mengetuk pintu rumah tersebut, dan terlihat seorang laki-laki bernama Paul Seringham membuka pintu tersebut. Ya, ternyata telepon salah sambung yang Jane bilang sebelumnya adalah telepon dari Paul, yang mengabarkan kalau rumahnya sedang kosong karena orang tuanya yaitu Tuan dan Nyonya Seringham sedang pergi menghadiri perjamuan makan siang bersama keluarga Tuan Niven, yang tidak lain adalah majikan Jane sendiri. Kemudian kita diperlihatkan kilasan masa lalu di mana Jane dan Paul pertama kali bertemu. Saat itu, Jane sedang berbelanja bahan makanan sehari-hari untuk keluarga Niven. Seorang wanita bernama Ethel yang juga merupakan pelayan yang bekerja di rumah keluarga Seringham lalu menyapanya. Di saat itu juga, Paul yang merupakan anak majikan wanita ini kebetulan lewat dan menghampiri mereka. Dengan ramah Paul kemudian berkenalan dengan Jane. Sejak saat itu, Jane dan Paul mulai menjalin hubungan secara diam-diam. Karena perbedaan status sosial mereka, rasanya akan sangat sulit bagi keduanya untuk bisa hidup bersama. Alhasil mereka kerap kali mencuri-curi waktu untuk bisa melakukan tanam singkong. Kembali ke masa sekarang, setelah masuk ke dalam rumah Paul, Jane begitu takjub dengan kemewahan yang ada di dalam rumah tersebut. Salah satunya adalah bunga anggrek kesayangan ibu Paul. Namun kemudian, Paul bilang kalau mereka di sana bukan untuk melihat bunga. We're not here to look at pissing flowers, Jane. Dengan segera Paul pun mengajak Jane ke kamarnya, dan ritual tanam singkong pun segera dimulai. Perlahan tapi pasti, Paul mulai melepaskan pakaian Jane satu persatu. I'll try to provide brilliant views. Lalu scene berpindah ke seorang wanita bernama Emma Hopday, putri dari Tuan dan Nyonya Hopday yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke perjamuan makan siang bersama keluarga Niven dan keluarga Seringham. Yang dari sini kita ketahui kalau Emma dan Paul telah dijodohkan oleh orang tua mereka. Dan ternyata, acara makan siang tersebut juga untuk membicarakan hari pernikahan Paul dan Emma yang telah mendekat. Sementara Jane dan Paul yang baru saja selesai melakukan ritual, sedang bersantai sejenak sambil mengobrol. Sembari Paul bersiap-siap menyusul orang tuanya ke perjamuan makan siang. Di tempat lain Emma mulai terlihat emosi karena Paul tak kunjung datang.
Para orang tua mencoba menenangkannya. Untuk bersabar, mungkin saja Paul sedang dalam perjalanan. Namun memang dasar Emma ini keras kepala. Ia pun pergi dari tempat itu untuk menenangkan diri. Paul yang sudah selesai bersiap, akhirnya meninggalkan Jane untuk pergi ke tempat perjamuan. Sebelum pergi, ia berpesan kalau Jane akan pergi tolong selipkan kunci rumah di tempat sepatu. Lalu scene berpindah. Terlihat Jane beberapa tahun setelah itu yang sedang mengingat kejadian saat Mothering Sunday kala itu. Kini Jane telah menjalani kehidupan yang berbeda. Tidak lagi menjadi seorang pelayan, tetapi seorang penulis. Jane juga telah memiliki kekasih baru bernama Donald, yang ia temui saat ia bekerja di sebuah toko buku. Kejadian di hari Mothering Sunday telah merubah arah hidup Jane hingga menjadi Jane yang sekarang. Ia bahkan menuliskan kisahnya sendiri di dalam salah satu buku karangannya. Sore itu di hari Mothering Sunday, Jane tidak pernah berpikir kalau pertemuannya dengan Paul hari itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Sepulangnya Jane dari rumah Paul, ia disambut oleh Tuan Niven yang sepertinya baru juga pulang dari acara perjamuan. Tuan Niven mengatakan kalau mobil yang Paul kendarai mengalami kecelakaan saat akan pergi ke acara perjamuan. Dan naasnya, Paul harus meninggal dunia karena kecelakaan itu. There's been an accident, fatal accident. Mr. Paul Sheringham, Mr. Paul. I'm so sorry, Jane. Tentu saja hati Jane begitu hancur mendengar kekasihnya itu telah pergi untuk selamanya. Namun, di hadapan Tuan Niven, Jane harus menahan air matanya dan berpura-pura tegar. Tuan Niven lalu mengajak Jane ikut bersamanya ke rumah keluarga Sheringham. Setibanya mereka di rumah tersebut, mereka disambut oleh Ethel yang waktu itu menyapa Jane. Sepertinya, ia juga baru pulang dari merayakan Mothering Sunday seperti halnya Jane. Ia bahkan belum tahu soal kecelakaan yang dialami Paul. Justru ia baru mendengar kabar tersebut dari Tuan Niven saat itu. Beberapa malam setelah itu, Jane terlihat sedang melayani Nyonya Niven. Nyonya Niven kemudian bercerita kalau Paul dulunya adalah sahabat baik dari kedua putranya. Bahkan Emma sebenarnya adalah tunangan dari salah satu putranya yang bernama James. Namun semua kebahagiaan itu berubah ketika Paul dan kedua putranya ditugaskan ke medan perang dunia I. Yang mana kedua putra Nyonya Niven harus gugur di medan peperangan. Dan sejak saat itu, hari-hari di dalam keluarga Niven begitu dingin. Itulah juga alasan Tuan Niven pergi ke rumah keluarga Sheringham di hari Paul kecelakaan. Ia bermaksud mencari tahu apakah ada sesuatu yang Paul tinggalkan sebelumnya, semacam catatan atau yang lainnya. Karena semenjak kejadian di medan perang, Paul selalu menyimpan rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan kedua putra keluarga Niven. Berhari-hari sepeninggal Paul, Jane yang sangat berduka mulai mengisi waktu luangnya dengan menulis kisah hidupnya sendiri. Bagaimana para orang kaya memperlakukan mereka, kisah asmaranya dengan Paul yang harus mereka sembunyikan karena perbedaan status sosial mereka, dan lain sebagainya berdasarkan pengalamannya menjadi seorang pelayan. Sampai pada suatu hari, Jane memberanikan diri untuk bicara kepada Tuan Niven kalau ia ingin berhenti menjadi pelayan di keluarga tersebut dan berencana untuk bekerja di sebuah toko buku. Tuan Niven yang baik hati tentunya sangat menghargai keputusan Jane itu. In another house? In a bookshop, sir. Scene berpindah ke kehidupan Jane sewaktu bekerja di toko buku. Suatu hari, bosnya yang bernama Tuan Paxton membelikan sebuah mesin ketik baru untuk Jane gunakan bekerja. Tentu saja Jane sangat senang dengan hal itu. Dengan mesin ketik itu, ia mulai melanjutkan tulisan-tulisannya yang sempat terhenti. Suatu siang saat libur bekerja, Jane menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan berdua bersama Donald. Kemudian perhatian Jane tidak sengaja tertuju ke seekor burung hantu yang tidak sengaja ia lihat. Dan ya, tiba-tiba saja Donald terjatuh begitu saja. Malam harinya Jane mengajak Donald untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter. Namun sambil bercanda, Donald mengatakan kalau Jane terlalu berlebihan. Ia baik-baik saja dan Jane tidak perlu khawatir soal itu. Akan tetapi kenyataan berkata lain. Beberapa minggu kemudian, keadaan Donald semakin memburuk dan ia tidak bisa menolak lagi untuk memeriksakannya ke dokter. Kenyataan pahit harus mereka terima ketika dokter mengatakan kalau Donald terkena tumor otak dan kemungkinan hidupnya tidak akan lama lagi. Melihat Jane bersedih, Donald mencoba menghibur kekasihnya itu dan berkata, anggap saja tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Suatu hari Donald bertanya apakah Jane juga akan menuliskan kisah mereka di dalam bukunya. Jane lalu berkata dengan sedikit bercanda, mungkin semua pria di dalam hidupnya harus meninggal sebelum ia menulis buku hebatnya. Setelah begitu lama menahan sakitnya, kondisi Donald semakin memburuk dan kini ia merasa kalau waktunya sebentar lagi akan tiba. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhir, Donald ingin Jane menceritakan apa alasannya menjadi seorang penulis yang selama ini ia rahasiakan. Ia ingin pergi dengan keadaan tenang, di mana tak ada lagi rahasia di antara mereka. Kemudian Jane pun menjawab, "Kamu nanya." Dan akhirnya Donald juga pergi meninggalkan Jane. Kemudian kita diperlihatkan Jane yang sudah tua sedang duduk sendiri di dalam rumahnya. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dan telepon yang berdering secara bersamaan. Setelah dibuka,
Ternyata di luar rumah sudah banyak reporter berita yang ingin mewawancarai Jane mengenai salah satu buku karangannya yang baru saja mendapatkan penghargaan. Ya, Jane yang dulunya seorang pelayan yang tidak bisa bersatu dengan kekasihnya karena perbedaan status sosial, kini telah sukses menjadi seorang penulis hebat. Lalu Jane tua melihat sosok Jane muda yang tersenyum kepadanya, dan tamat. Seperti itulah kira-kira alur cerita dari film Mothering Sunday. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan alur cerita kali ini, karena jujur, plot filmnya berputar-putar antara kehidupan masa lalu Jane dengan kehidupan Jane masa kini. Dan saya sendiri harus menonton beberapa kali film ini untuk memahami ceritanya. Menurut kalian, pesan apa nih yang bisa dipetik dari film ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Ayo dukung juga channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi saya untuk perkembangan channel ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dadah!